Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Selasa 28 November, Pekan Biasa ke-34. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghendaki mendirikan kerajaan kasih yang akan lestari selamanya melalui Yesus Kristus hamba-Mu. Bantulah kami melaksanakan sabda janji-Nya dan mampu bersaksi dalam segala tingkah laku kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 21 ayat 5-11. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Ketika itu, beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya, segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau hal itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan tetapi, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, seiring kemajuan jaringan internet dan maraknya media sosial, sering beredar berita-berita yang tidak benar alias hoaks. Ternyata fenomena hoaks sudah ada sejak zaman Yesus, di mana banyak orang akan datang dengan memakai namanya dan berkata, "Akulah Dia," dan saatnya sudah dekat. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita agar kita senantiasa bersikap waspada dan jangan sampai disesatkan dengan fenomena hoaks semacam itu. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Itu pesan Yesus. Dengan sikap waspada, diharapkan kita punya kematangan dalam iman. Kewaspadaan menandakan bahwa kita punya gerak dan perhatian akan situasi di sekitar atau tanda-tanda zaman. Tanpa sikap waspada, orang akan dengan mudah menerima begitu saja informasi-informasi yang diperolehnya melalui media sosial atau media lainnya.
Ketika ada berita menarik yang tidak jelas sumbernya dari mana, tanpa sikap waspada, orang akan langsung memforward, mengirim, membagikan kepada teman-temannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus mengajak kita untuk peka terhadap tanda-tanda zaman. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kepekaan mengandaikan terlebih dahulu suatu sikap hati-hati dan waspada. Tuhan Yesus tentu tidak bermaksud untuk menakut-nakuti kita, para murid-Nya, bahwa suatu saat nanti akan terjadi fenomena alam dan penyakit yang dahsyat, peperangan, pemberontakan, dan hal-hal yang mengejutkan. Pertanyaan refleksi untuk kita semua. Bagaimana sikap kita terhadap informasi yang beredar melalui media massa selama ini? Usaha apa yang akan kita lakukan untuk menangkal berita-berita yang tidak benar itu? Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua diajak untuk menjadi pembawa kabar sukacita. Kita diajak untuk memberikan kesaksian lewat hidup kita, sehingga semakin banyak orang mengalami rahmat dan keselamatan dari Tuhan. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi Kristus. Bagi yang ditimpa asap duka, jadilah saksi Kristus. Bagi yang dilanda putus asa, jadilah saksi Kristus. Bagi yang didera kegagalan, jadilah saksi Kristus. Jika celah malu di hatimu, jadilah saksi Kristus. Jika rasa cemas tak menentu, jadilah saksi Kristus. Jika beban jiwa tak tertanggung, jadilah saksi Kristus. Di mana tiada perhatian, jadilah saksi Kristus.
di mana tiada kejujuran. Jadilah saksi Kristus, di mana sahabat bermusuhan. Jadilah saksi Kristus, dalam memaafkan kawan lawan. Jadilah saksi Kristus, dalam menegakkan persatuan. Jadilah saksi Kristus, dalam meluaskan kerjasama. Jadilah saksi Kristus, dalam membangunkan masyarakat. Jadilah saksi Kristus, dalam meningkatkan nasib rakyat. Jadilah saksi Kristus, dalam membagikan suluh semangat. Jadilah saksi Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas berutusan. Marilah kita siapkan hati kita. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.